Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam pekerjaan kelistrikan, tentu memerlukan peralatan kerja. Bersama saya, Muhammad Arasi El Kasim, guru produktif pada jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Bina Kusuma Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah pembelajaran alat kerja tangan dan alat kerja listrik. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi alat kerja tangan pada pekerjaan kelistrikan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi alat kerja listrik. Coba sahabat pembatik amati dan cek ke rumah masing-masing apakah sudah memiliki alat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang kelistrikan. Sahabat pembatik, alat kerja tangan adalah alat tunggal yang bisa langsung digunakan dalam pekerjaan kelistrikan tanpa bantuan energi lain. Alat kerja tangan yang pertama, obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan membuka skrup. Dalam pekerjaan kelistrikan, ada dua jenis obeng yang biasa digunakan, yaitu obeng plus dan obeng minus. Obeng yang digunakan untuk memeriksa ada dan tidaknya aliran listrik biasa disebut obeng tes atau tes pen. Alat kerja tangan yang kedua, tang. Tang adalah alat yang prinsip mekanisnya sama seperti gunting, yang fungsi utamanya adalah menjepit benda kerja dan dapat juga memotong sesuai dengan jenis kepala tang. Berikut ini jenis-jenis tang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jenis tang yang pertama adalah tang potong. Sesuai dengan namanya, fungsi daripada tang ini adalah untuk memotong benda kerja. Pada pekerjaan kelistrikan, tang ini digunakan untuk memotong kabel ataupun kawat. Jenis tang yang kedua, tang cucut atau tang lancip. Sesuai bentuk dan namanya, tang ini memiliki kepala jepit yang lancip, digunakan untuk menjepit benda kecil pada bidang yang sempit. Pada pekerjaan kelistrikan, tang ini sering digunakan untuk membuat bengkokan kabel, memuntir kabel, membuat bulatan di ujung kabel, serta memotong kabel karena tang ini memiliki bagian yang pipih di bagian pangkal kepala jepit dengan fungsi sebagai pemotong. Jenis tang yang ketiga, tang kombinasi. Sesuai namanya, tang ini merupakan gabungan antara tang potong dan tang cucut. Dalam pekerjaan kelistrikan, tang ini digunakan sebagai penjepit pada bagian ujung kepala jepit, sebagai pemegang benda bulat di bagian tengah kepala jepit, serta sebagai pemotong pada pangkal kepala jepit yang memiliki bagian pipih. Jenis tang yang keempat, tang pengupas. Sesuai dengan namanya, tang ini dalam pekerjaan kelistrikan digunakan untuk mengupas isolasi kabel dan memiliki pengatur diameter kabel serta pemotong pada bagian depan gagang yang memiliki mata pisau. Jenis tang yang kelima, tang press skun. Sesuai namanya, tang ini digunakan untuk menekan pangkal skun atau sepatu kabel supaya dapat mengunci posisi kabel yang sudah dikupas di dalam selongsong skun. Jenis tang atau penjepit yang terakhir adalah ragum. Alat ini digunakan untuk menjepit benda kerja agar tetap berada pada posisi yang tepat saat diberi perlakuan, baik dipukul, digergaji, dipahat, atau dibor. Karena alat ini memiliki cengkraman rahang yang dapat diatur sesuai ukuran benda kerja. Sahabat pembatik, alat kerja tangan yang ketiga adalah palu atau pemukul. Palu atau pemukul adalah alat yang digunakan untuk memukul objek. Pada pekerjaan kelistrikan, palu digunakan untuk memasang klem kabel dan klem pipa dan juga membuat lubang pada tembok untuk memasang pipa instalasi. Alat kerja tangan yang kelima, gergaji. Alat ini digunakan untuk memotong dengan cara menggesek mata gergaji pada permukaan yang akan dipotong. Pada pekerjaan kelistrikan, biasanya digunakan untuk memotong kabel dak dan pipa instalasi. Sahabat pembatik, dari beberapa alat kerja tangan yang telah dipaparkan tadi, kira-kira alat manakah yang sering sahabat pembatik gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kelistrikan di rumah? Sahabat pembatik, alat kerja yang kedua yaitu alat kerja listrik. Alat kerja listrik adalah alat yang dalam penggunaannya membutuhkan suplai energi listrik.
Alat kerja listrik yang pertama, solder. Dalam pekerjaan kelistrikan, biasanya digunakan untuk menyambung kabel, juga untuk pasang komponen pada print circuit board. Peralatan kerja listrik yang kedua, bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi objek atau benda kerja. Pada bor, ada bagian yang bergerak dengan cara berputar dan ujungnya terdapat dudukan tempat dipasang mata bor. Mata bor sendiri memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk sesuai dengan kebutuhan kerja dan benda objek yang akan dibor. Pada pekerjaan kelistrikan, bor digunakan untuk melubangi PCB, panel listrik, pipa instalasi, dan masih banyak lagi. Sahabat pembatik, dari beberapa alat kerja listrik yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira manakah alat yang sering sahabat pembatik gunakan? Baiklah sahabat pembatik, itulah tadi materi mengenai alat kerja tangan dan alat kerja listrik dalam pekerjaan kelistrikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.